Halo sahabat Mido, selamat datang kembali dalam Kaisar Cicet. Sebelumnya kita berada di rumah detensi imigrasi Makassar yang ada di Goa. Namun pada kesempatan kali ini kita berada di daerah yang penuh dengan sejarah dan budaya yang luar biasa. Kita sekarang ada di Kabupaten Bone. Bersama dengan narasumber Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Bone, Bapak Reska. Selamat siang Pak. Selamat siang Sobat Mido. Semoga sehat-sehat selalu dalam kondisi sehat. Gimana Pak Yusri? Ya, siap. Terima kasih sambutan hangatnya nih Pak. Kita langsung aja. Selama ini masyarakat yang ada di Kabupaten Bone ketika ingin mengurus paspor, mereka harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Harus ke Makassar dulu nih Pak. Waktunya itu bisa sampai berjam-jam. Kemudian apa yang melatar belakangi sehingga kantor imigrasi Bone ini didirikan? Oke, baik. Jadi memang sudah lama sejak, kalau saya tidak salah itu di 2018-an lah, itu sudah jadi wacana untuk diadakan kantor imigrasi di Bone. Namun karena suatu hal itu masih belum bisa memungkinkan waktu pada saat itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 kemarin itu sudah diteliti dan sudah ditetapkan bahwasanya kantor imigrasi Bone bisa diadakan di Bone, seperti itu. Kantor imigrasi bisa dibuatkan di Bone. Nah, di tahun 2025 Desember kalau saya tidak salah itu sudah keluar SK-nya adanya kantor imigrasi di Bone, dan alhamdulillah di tahun 2026 itu untuk pejabat-pejabatnya dan staf-stafnya itu sudah dilantik di tahun 2026 Januari. Jadi sudah bisa diadakan kantor imigrasi di tahun 2026 seperti itu. Dan memang dilihat anomalinya wilayah Bone ini itu sungguh luar biasa ya Pak Yusri. Jadi warga Bone dan sekitarnya yaitu di Sinjai, Sopeng, Wajo itu antusias dalam keluar negerinya tuh luar biasa. Terkhususkan untuk ibadah. Itu ibadah haji atau enggak umroh. Nah, oleh karena itu disitulah perannya dari imigrasi Makassar untuk mencoba membuka kantor imigrasi di wilayah Bone karena berdekatan dengan wilayah kabupaten yang lain, Bosowasi ini, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, itu kan berdekatan semua tuh. Nah, situ yang rame-rame untuk yang mau kegiatan umroh tuh, nah seperti itu. Iya, baik Pak. Jadi mau memperjelas lagi nih Pak, Bone kan punya wilayah kerja Pak. Betul. Iya, wilayah kerjanya apa aja itu Pak? Nah, untuk saat ini wilayah kerja kantor imigrasi Bone itu ada tiga. Yaitu ada di Bone itu sendiri, yang kedua ada di Sopeng, dan yang ketiga di Sinjai. Seperti itu. Jadi kita ada 3 wilayah kerja. Iya, jadi sahabat Mido yang berada di wilayah yang disebutkan tadi, agar tidak jauh-jauh lagi mengurus ke Makassar, bisa langsung datang di kantor imigrasi Bone. Betul. Jadi biar saya sedikit tambahan ya. Iya Pak. Nah, untuk pembuatan pelayanan keimigrasian ini khususnya di pembuatan paspor itu kan kita sudah tidak berdasarkan domisili. Jadi kalau misalkan kita ada yang di wilayah dari 3 wilayah tersebut itu masih bisa saja datang ke bisa ya, Pak? imigrasi Bone gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kayak PNS atau enggak yang swasta memang dia ditugaskan di wilayah Bone atau enggak di mana ya dia nggak mesti harus datang ke wilayahnya sesuai KTP-nya dia domisilinya gitu kan, bisa langsung di imigrasi terdekatnya saja seperti itu. Siapa. Jadi Pak, sejak kantor ini berdiri, kan tadi dijelaskan terkait animonya masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait semangatnya pada saat kantor imigrasi ini dibuka. Apakah diserbu atau bagaimana tadi Pak? Ya, tentu antusias dari warga Bone dan sekitar sini luar biasa ya. Karena pada saat kita buka layanan dan kita buka antrian paspor itu memang langsung full. Memang karena kita masih kantor baru dan kita masih banyak keterbatasan di sini baik dari alat sarpras dan SDM. Jadi kita memang tidak bisa buka kuota banyak. Jadi masih terbatas. Nah, itu setelah kita buka kuota
itu langsung full. Nah itu sungguh luar biasa tuh di situ tuh. Nah jadi udah bisa kelihatan kalau memang antusiasnya di warga Bone sini dan sekitar itu untuk dalam pembuatan paspor itu luar biasa seperti itu. Ya, baik Pak, berarti dari segi semangatnya masyarakat ini harus dibarengi nantinya sama pelayan yang ada di sini. Kalau paspornya sekarang terbatas, nanti akan dibuka lebih banyak ya, mungkin seperti itu Pak ya. Ya, itu yang saya harapkan juga kalau bisa kita membuka kuota lebih banyak lagi seperti itu. Namun saya pun juga tidak bisa tutup mata juga melihat kondisi dari internal kita, dalam hal ini kekuatan kita seperti itu. Jangan sampai kita mau paksakan buka banyak, tapi ternyata kita yang kewalahan karena memang di kantor imigrasi Bone ini kita sangat terbatas sekali dengan tenaga petugas kita seperti itu. Petugas kita sangat terbatas. Jadi bahkan petugas yang tadinya, bisa saya jelaskan sedikit nggak apa-apa ya. Jadi petugas yang tadinya dia di petugas wawancara, itu dia sampai selesai dulu kegiatan wawancaranya apa segala macam, selesai tugasnya itu dia balik lagi ntar ngurusin fasilitatif. Baik dari keuangan kah, atau enggak kepegawaian kah, atau enggak tentang barang-barang. Nah itu mau nggak mau seperti itu. Nah belum lagi kalau misalkan ada yang kegiatannya dia harus keluar, misalnya kita kayak kegiatan isi paspor ke Kabupaten Sinjai kah, atau enggak ke Kabupaten Sopeng, itu butuh tenaga butuh petugas kurang lebih 3-4 orang. Nah, yang di normalnya saja kita ada kekurangan, apalagi kalau sudah ada yang tugas keluar. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus ya kurang lebih sedikit berkorban lah, korban capek seperti itu. Harus seperti itu. Iya, kan motonya imigrasi juga imigrasi untuk rakyat. Siap Pak. Imigrasi untuk rakyat. Jadi seperti itu ya sahabat Mindo. Jadi pada saat kantor imigrasi Bone membuka kuota, sebaiknya langsung daftar karena kuotanya itu bakalan cepat habis seperti yang disampaikan tadi, mengingat antusias dari masyarakat juga Pak. Iya. Mungkin kita masuk ke segmen kedua nih Pak. Tadi kita sudah bedah mengenai sejarah dari kantor imigrasi Bone. Kita sekarang mau bedah dapurnya. Masyarakat itu mikirnya gini Pak, kantor imigrasi artinya mereka hanya akan mengurus paspor, Kalau di kantor imigrasi Bone ini Pak, apa aja sih jenis layanan yang lainnya selain mengurus paspor itu sendiri? Oke, jadi kalau kita bahas soal layanan, itu kita ada 2 layanan, yaitu layanan WNI dan layanan WNA. Untuk WNI ini ya seperti kita ketahui, yaitu layanan paspor, baik dari perpanjangan paspor, buat paspor baru, atau enggak paspor hilang, seperti itu. Nah, untuk layanan asing ini kita ada juga, jadi sudah seperti layaknya kantor, bukan seperti unit layanan paspor yang dia hanya melayani paspor saja. Nah, kantor imigrasi Bone ini juga untuk layanan asing itu baik pengurusan izin tinggal, perubahan alamat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian seperti itu untuk yang WNA-nya seperti itu. Iya, seperti itu ya. Baik Pak, jadi layanannya ada untuk WNI dan WNA juga ya. Betul. Iya. Kalau di kantor imigrasi Bone ini Pak, jenis paspor apa saja yang tersedia? Oke, jadi untuk di kantor imigrasi Bone itu kita ada menyediakan paspor elektronik yang 5 tahun dan yang 10 tahun. Seperti itu. Untuk paspor yang polikarbonat, untuk di kantor imigrasi Bone kita masih belum menyediakan. Insya Allah ke depannya akan kita siapkan, namun belum dalam waktu dekat ini. Untuk yang berminat mengajukan permohonan paspor polikarbonat, itu silakan untuk pengajuannya di kantor imigrasi Makassar atau enggak Parepare yang lebih dekat dari sini. Jadi kalau misalkan ada pemohon, saya maunya paspor polikarbonat Pak, itu bagaimana ya? Silakan mengajukan paspornya di Makassar atau enggak di Parepare yang sudah menyediakan paspor polikarbonat seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Jadi kalau misalkan ada sahabat Mido yang mencari polikarbonat di kantor imigrasi Bone itu belum bisa ya untuk saat ini. Terkait inovasi dan antrian nih Pak, bagaimana mekanisme yang disediakan oleh kantor imigrasi Bone agar masyarakat yang datang ke sini nanti itu tidak bingung Pak? Inovasi dan antriannya seperti apa Pak? Jadi untuk antrian ini memang sudah ada, kita tuh namanya antrian online.
Nah, antrian online ini bisa diunduh di Google Store atau enggak Apple Store. Itu di handphone. Ya. Itu nanti diunduh yang namanya M-Paspor. Nah, ini memang sudah inovasi dari pusat. Jadi kalau saya ceritakan dulu sejarahnya, sebelum ada antrian online ini, orang itu ngantri seperti udah kayak mau ambil sembako lah, mengular panjang seperti itu. Pagi-pagi subuh-subuh sudah ngantri. Bahkan ada yang kalau zaman dulu kita bisa bilangnya tuh sendal yang mengantri, helm yang ngantri seperti itu. Karena betul-betul yang dia datang subuh, sebelum kantor itu dibuka gerbangnya tuh dia sudah ngantri di luar. Nah, dengan adanya inovasi ini antrian online ini, jadi orang pada saat dia sudah daftarkan ke sana, dia akan dilayani di waktu yang dia sudah tentukan, yang dia sudah daftarkan. Dan tidak mungkin tidak dilayani seperti itu. Iya, berarti kalau mau urus paspor itu harus daftar di aplikasi M-Paspor dulu. Nanti Betul. pilih tanggal sendiri situ dan pilih lokasi kantor imigrasi Bone. Baik, sekarang kita ke segmen ketiga. Kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Bido nih Pak, yang masuk di sosial media kita. Mungkin Oke, bisa dibantu jawab boleh. ya Pak. Boleh? Di sini ada 2 pertanyaan Pak yang mungkin bersangkutan, ada kaitannya. Assalamualaikum, Tabe, kapan lagi ada jadwal untuk pembuatan paspor di Bone? Dan Assalamualaikum, mohon informasi jadwal pelayanan paspor MPP di Kabupaten Sinjai. Dia menanyakan Pak, nomor yang bisa dihubungi. Seperti itu Pak. Oke, jadi untuk informasi-informasi terkait dengan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi Bone, nanti bisa dihubungi saja di direct message-nya ke Instagram imigrasi Bone. Nah, itu nanti bisa cek nih di atas saya nih, tulisannya gitu. Nanti pada saat di sana kita pilih itu Instagramnya, kita message-kan langsung, insya Allah akan dijawab. Ya, insya Allah kalau selama itu di jam kerja pasti akan dijawab secara cepat, seperti itu. Ya, jadi seperti itu sahabat Mido. Sekiranya ada sahabat Mido yang ingin bertanya seputar layanan yang ada di kantor imigrasi Bone, bisa menghubungi direct message Instagram. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya sahabat Mido. Mantap sekali ya pembahasan kita kali ini yang daging semua. Terima kasih Pak atas penjelasannya untuk sahabat Mido. Sama-sama, terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di ujung segmen kali ini. Sampai jumpa di Kaisar Cicet berikutnya.